Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Zuliza Fitriana. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari Hempel dan Pauli tentang budidaya perikanan. Perkenalkan, nama saya Al-Khairin Sheryl Al-Fatira dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari Let's K tentang budidaya perikanan. Perkenalkan, nama saya Najwa Reisa Kanaya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari Merriam-Webster tentang budidaya perikanan. Nama saya Manda Amelia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memaparkan pengertian perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Nama saya Cheryl Nezo Al-Aufa. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari Laket tentang budidaya perikanan. Menurut Hempel dan Pauli, perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauli ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting atau berburu, yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budidaya. Menurut Let's K, pengertian perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai sumber daya tersebut. Dari komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan. Secara umum, Merriam-Webster mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri, atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang serupa juga ditemukan dalam Ensiklopedia Britannica yang mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan atau shellfish, dan mamalia. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan memiliki pengertian yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan proses pemasaran yang dilakukan dalam satu sistem bisnis perikanan. Dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat, antara lain: yang pertama, perikanan berdasarkan jenis lingkungan, contohnya perikanan air tawar, laut, danau, sungai, dan bendungan. Yang kedua, perikanan berdasarkan metode permanen, contohnya perikanan trout, deep net, pursein, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan, contohnya perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi, dan perikanan dengan akses terbatas. Yang keempat, perikanan berdasarkan concurrent organisme, contohnya perikanan salmon, udang, kepiting, dan tuna. Yang kelima, berdasarkan tujuan penangkapan, contohnya perikanan komersial, subsisten, perikanan rekreasi. Yang keenam, perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan, target, atau sama dengan total dari alam, semi budidaya, atau total budidaya. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami tentang para ahli budidaya pembenihan ikan konsumsi adalah perikanan adalah kegiatan manusia dengan berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya.